واغفر به ثواب تعالى بنية حسن الخاتم عند الموت بعد أمر دبل في خيرة عافية وحضر سيدنا رسول الله ونبذ جميع المرسلين والأولياء والرسل أجمعين سألنا الإمام النووي كان بجواب رسول الله سيغفر بقلبه بلسه بتركه بسم الله ورسول الله أجل سمجي معهن أن الله يعلي درجات الجنة ويدعنا بركاته وسلام ورحمة بالجنة إلى خير من تامة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن يا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد hadirin jamaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul bersama i'tikaf di masjid yang mulia ini bersama-sama untuk mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berkumpul di tempat termulia di muka bumi yakni masjid mengkaji ilmunya Nabi, maka semoga dengan ini semua kita kelak berkumpul di tempat paling mulia bersama Nabi SAW yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam hadis yang ke-19, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan yang sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat selain Imam Tirmidzi. Jadi ada hadis yang hampir sama tapi beda. Intisarinya sama tapi ada perbedaan segi teksnya atau lafadznya. Dalam riwayat selain Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ihfadillah tajidhu amamak, ta'arraf ilallah fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Ihfadillah, jagalah Allah, jagalah perintah-perintah Allah, tajidhu amamak, maka kau akan temukan Allah di depanmu. Pertolongan Allah selalu ada di depanmu. Kalau engkau menjaga perintah Allah, maka pertolongan Allah akan kau temukan selalu ada di depanmu. Ta'arraf ilallah fir rakha, mendekatlah engkau kepada Allah fir rakha, di dalam waktu luang, waktu senang. Ya'rifka fis syiddah, maka Allah akan membantumu fis syiddah, di dalam waktu sempit, di dalam waktu sedih. Jadi ini termasuk riwayat hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menasihatkan kepada Sayyidina Abdullah 'Abdullah bin Abbas.
Nabi dalam riwayat ini memberikan nasihat yang hampir sama dengan riwayat yang sebelumnya. Jagalah Allah, artinya jaga perintah Allah, maka kamu akan menemukan bantuan Allah selalu ada di depanmu. Ta'arraf ilallah, mendekatlah engkau kepada Allah di dalam waktu luang. Ketika senang, ketika tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, badannya sehat dan seterusnya, waktu enak, tidak ada ujian, maka sergap ibadah. Dia jadi ahli ibadah ketika di waktu senang, di waktu luang, waktu dia masih sehat, dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka nanti ketika ada waktu-waktu yang sempit, ketika sakit, ketika ada ujian, ketika ada masalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan membantu dia keluar dari masalah dan hal-hal yang sedang menimpanya. Jadi kalau di waktu biasa, waktu senang, waktu luang tidak ada apa-apa kok ahli ibadah, maka nanti di waktu sempit, ketika dia sedang diuji, maka akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Sebaliknya, kalau pas di waktu luang, di waktu senang, badannya tidak sakit, ekonomi kecukupan, terus keadaan hidupnya serba enak, malah jadi orang yang lupa sama Allah. Sudah dikasih rezeki cukup, sudah dikasih kesehatan dan seterusnya, tapi malah tidak sholat, tapi malah jauh dari Allah, malah maksiat misalkan. Maka nanti ketika dia terhimpit dalam masalah, ketika dia berbalik keadaannya pas jadi sakit, kena masalah ini itu, dia akan sulit keluar dari masalah tersebut karena Allah menghambat atau memperlambat pertolongannya. Nek pengen cepat ditolong oleh Allah ketika di waktu sempit, maka ketika di waktu luang gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu itu diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari. Cerita ini masyhur, bahkan sudah dibuat film kalau nggak salah. Ada 3 orang, ini kisah nabawiyah, kisah yang diceritakan langsung oleh Nabi. Ada 3 orang yang sedang berjalan, kemudian tiba-tiba terjadi hujan tiba-tiba. Kayak Kalimantan nih ya, hujan tiba-tiba tidak permisi, moro-moro bus hujan, bus hilang. 3 orang berjalan, tiba-tiba terjadi hujan, maka mereka berteduh. Cari tempat berteduh tidak ada kecuali gua. Ada gua di lereng gunung. Guanya agak ke dalam begitu. Maka mereka turun ke gua tersebut untuk berteduh. Ketika 3-tiganya sudah masuk, subhanallah, ada batu yang besar jatuh dari atas gunung, gelundung. Batu itu menggelundung dari atas gunung, akhirnya nutup pintu gua tersebut. Wis tertutup batu besar, didorong 3 orang tidak mampu karena saking besarnya. Ini kalau terus di situ bisa-bisa mati semua, karena tidak bisa keluar, tidak bisa makan, tidak bisa apa-apa. Akhirnya salah satu dari temannya, mereka mengatakan, unduru mada amiltum minal a'mali shalihah fas'alullaha biha fa innahu yunjikum.
Mereka mengatakan, salah satu dari mereka, coba wahai teman-teman, coba angan-angan, ingat-ingat, apakah ada amal soleh yang sekira bisa kita handalkan di hadapan Allah. Amal soleh kita yang sekira Allah ridho dengan amal tersebut. Coba kita minta sama Allah dengan amal soleh tersebut yang telah kita lakukan. Maka salah satu dari mereka mengatakan, ya Allah, aku ini punya dua orang tua, ayah dan ibu, yang mana aku ini kalau siang memerahkan susu sapi atau susu kambing, karena aku berternak sapi perah atau sapi atau kambing perah. Aku berternak sapi, susu sapi, maka ketika siang menjelang sore aku perahkan susu dari sapi tersebut, ya Allah. Aku bawa ke rumah, pulang ke rumah, maka tidak kuberikan susu kambing tersebut atau susu sapi tersebut kepada anakku sebelum kedua orang tuaku terlebih dahulu yang minum. Nah, suatu ketika saya telah datang, ya Allah, kemalaman, agak kesoren. Ketika saya masuk rumah, ayah dan ibu saya sudah tertidur. Maka aku pun menunggu, tidak mau membangunkan mereka. Saking baktinya ini, saking baktinya sama orang tua, saking hormatnya, pas orang tua tidur tidak berani membangunkan. Ini anak luar biasa nih, anak yang soleh. Kenapa? Karena orang tidur itu kalau dibangunkan terganggu. Apalagi pas mimpi lagi mimpi enak, dibangunin keganggu. Atau dibangunin masih capek, masih ngantuk, keganggu. Nah, anak ini paham kalau ada orang tua tidur, tidak mau bangunkan sebelum mereka berdua bangun sendiri. Puas dari tidurnya, bangun sendiri. Maka saat itu aku membawa susu dan aku tunggu kedua orang tuaku masih terlelap tidur. Anak-anakku seperti biasa sudah minta susu, ya Allah, minta susu, mereka sampai nangis semua. Pengen minum susu tapi tidak aku kasihkan. Karena aku kebiasaan, aku berbakti sama orang tuaku dulu minum baru anak-anakku. Anak-anak sampai nangis dijamin. Seperti itu kami saya dan anak-anak saya, ya Allah, nunggu kedua orang tua saya sampai bangun, bahkan sampai subuh. Menjelang subuh baru keduanya bangun. Kemudian susu itu pun aku berikan kepada keduanya, baru anak-anakku minum susu sisa daripada kedua orang tuaku. Ya Allah, kalau memang aku berbuat itu, Engkau ridhoi amalku tersebut, ya Allah, baktiku pada orang tuaku itu, ya Allah, fafruj anna furjatan nara minhas sama. Maka bukalah batu ini, ya Allah, sehingga kami bisa melihat langit yang ada di luar. Subhanallah, setelah seperti itu dia berdoa dengan tawasul perantara amalnya, maka pintu gua itu terbuka sedikit dan kelihatan langit. Cuman mau keluar masih belum bisa. Apalagi sing lemai akeh metu boten saged. Ini masih kebuka sedikit. Kemudian yang kedua juga sama, ya Allah, aku dulu tuh pernah didatangi oleh misananku. Misananku ini perempuan cantik. Aku sangat mencintainya. Saat itu terjadi paceklik. Enggak sulit makan, enggak bisa makan. Dia datang untuk utang sekian dinar, tapi tidak aku kasih kecuali dia menyerahkan kehormatannya. Diajak seneng-seneng seperti suami dan istri. Akhirnya dia kembali, balik lagi sampai 3 kali, Allah. Akhirnya dia pun menyerahkan kehormatannya karena sudah darurat untuk makan anak dan istri dan keluarganya di rumah. Maka ketika itu saya sudah bisa berbuat maksiat kepadanya, tapi akhirnya dia berkata, ittaqillah, wahai anak pamanku, takutlah engkau kepada Allah.
Janganlah engkau masuk ke pintu yang bukan rumahmu. Maka akhirnya saat itu pun aku tersadar ya Allah, dan aku tidak jadi berbuat perbuatan yang kau murkai tersebut. Ya Allah, jika itu adalah amalan yang kau ridhoi, aku tidak jadi berbuat yang tidak dengan misananku tersebut ya Allah, padahal dia adalah perempuan yang sangat aku cintai. Jika itu perbuatan tersebut aku tidak jadi maksiat dengan perempuan tersebut, itu adalah menjadikan amal yang kau ridhoi, maka bukalah pintu gua ini ya Allah. Maka terbuka pintu gua itu, tergerak lagi batu yang besar tadi itu. Cuman masih belum muat juga. Akhirnya orang yang ketiga berdoa, ya Allah, saya ini dulu pernah memperkerjakan seseorang karyawan atau orang yang kerja kepada saya ya Allah. Opahnya adalah opah beras, opah gabah, beras yang masih ada bungkusnya. Ketika selesai kerja aku kasihkan ke dia, tapi dia malah tidak mau, malah marah. Mungkin karena kurang banyak atau gimana, tapi memang perjanjiannya seperti itu. Akhirnya dia pun pergi ya Allah. Setelah itu beras yang jadi opahnya ini, gabah yang jadi opahnya ini ya Allah, aku rawat, aku jadikan bibit, aku tanam sampai panen, dan akhirnya aku belikan sapi, aku belikan hewan ternak, sampai hewannya jadi banyak ya Allah. Setelah sekian tahun, sekian lama, orang itu datang lagi. Wahai bos, mana opah saya yang dulu itu? Beras saya dulu itu mana? Akhirnya aku ngomong sama dia, ya Allah, ini sapi-sapi ini, beras hasil beras ini kan. Kau jangan menghina saya orang tidak punya, jangan kau hina. Masa sapi punya aku? Saya kan upahnya dulu beras tok. Iya, dulu beras, gabahmu sudah aku jadikan bibit, tak tanam, panen padi banyak, dan semuanya itu aku belikan sapi-sapi semua ini beserta seluruh penggembalanya ini sampai kata nih sapi ini. Ini semua adalah hartamu yang aku kembangkan. Akhirnya senang orang tersebut. Ya Allah, kalau memang perbuatan tersebut engkau ridhoi, aku jaga harta orang tersebut, bahkan aku kembangkan itu menjadi ridhomu ya Allah, maka bukakanlah pintu goa ini ya Allah, geserkanlah batu yang besar ini ya Allah, sehingga kami bisa keluar. Subhanallah, akhirnya bergeser. Akhirnya tiga-tiganya bisa keluar. Karena itu di sini kalau kita pengen dapat pertolongan Allah, ketika waktu sempit, waktu genting, maka ketika waktu luang, waktu senang, waktu tidak ada masalah apa-apa seperti ini, waktu sehat dan seterusnya, jangan pernah lupa sama Allah. Nanti ketika waktu sempit tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih 3 orang ini punya amalan-amalan yang hebat sebelumnya. Ketika mereka dalam keadaan genting, sempit dalam gua, kalau tidak ini bisa mati semua ini. Tapi akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini juga sama. Beliau seorang nabi yang bukan Nabi Nuh ya, Nabi Dunnun, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berdoa di dalam perut ikan, di dalam perut ikan, maka para malaikat mendengar doa tersebut, berkata kepada Allah, ya Rabb, hada sautun ma'rufun min biladin gharbiyah. Wahai Allah, ini kan suara hambamu yang sudah kami dengar sering, tapi kok di tempat yang berbeda, tempat asing, di tengah lautan, karena dimakan ikan paus, Nabi Yunus. Ini suara hambamu itu ya Allah, nabimu itu ya Allah, tapi kok dari tempat yang beda, karena dari kedalaman laut. Maka Allah mengatakan, amma ta'rifuna dzalik,
Wahai para malaikat, apa kalian tidak tahu suara siapa itu? Qalu wa man huwa? Siapa itu ya Allah? Abdi Yunus, yaitu suaranya Nabi Yunus, hambaku Yunus. Maka para malaikat mengatakan, abduka Yunus alladzi lam yazal yurfa'u lahu amalun mutakabbalun wa da'watun mustajabah. Loh, hambamu Nabi Yunus yang mana tidak henti-henti diangkat baginya amalan yang kau terima ya Allah, dan doa yang engkau ijabah ya Allah. Loh, itu hambamu yang Nabi Yunus itu yang amalannya setiap saatnya engkau terima, setiap saatnya doanya engkau ijabah itu ya Allah. Iya. Ya Rabbana afala tarham man kana yasna' al-amal salih fil hari raqa wa tunjihi minal bala. Maka para malaikat mengatakan, ya Rabb, ini Nabi Yunus sedang merintih minta pertolongan kepada engkau, karena di dalam perut ikan tadi itu. Apakah engkau tidak merahmati orang yang ketika di waktu luang dia selalu beribadah, beramal soleh kepadamu ya Allah? Tidakkah engkau menyelamatkannya dari kesempitan tersebut, dari musibah yang sedang menghimpitnya ini ya Allah? Maka Allah mengatakan bala, iya. Fa'amarallahu azza wa jalla. Kemudian Allah memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus, dan akhirnya Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan dan selamat. Kenapa? Karena Nabi Yunus ahli ibadah di waktu luang dan di waktu sempit, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu riwayat, ketika Nabi SAW mengomentari tentang cerita Nabi Yunus ini, beliau mengatakan da'watu dinnun idda'a biha wa huwa fil hud wa huwa fi batnil hud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin lam yadra' biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lah. Kata Nabi SAW, doanya Nabi Dinnun atau Nabi Yunus ketika dia berdoa di dalam perut ikan, yaitu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya diriku sendiri, orang-orang yang penuh salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang dibaca terus oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan, dan akhirnya dikeluarkan, diselamatkan oleh Allah. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini untuk sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya, mengkabulkan doanya. Kalau kita baca ini kemudian kita minta apa dalam hati, maka pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini adalah doa yang paling luar biasa. Doa yang paling ampuh untuk mendatangkan semua hajat, mendatangkan semua cita-cita. Ada macam-macam cara untuk menghafalkan doa ini. Di antaranya kalau para ulama itu membaca ayat yang ada doa ini, yaitu wadannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca 41 kali. Terus fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi ayatnya itu dibaca dari awal, wa dannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca terus sampai 41 kali baru diteruskan ayatnya, fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Setelah itu doa apa? Insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebagian dari orang soleh itu sholat 2 rakaat, sholat hajat, kemudian sujud terakhir baca ini 41 kali, dan niatkan dalam hati apa yang kita inginkan.
Niatkan dalam hati apa yang kita inginkan, maka insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean misalnya nikah no anake, nyunat no anake, pengen gak hujan, besok ya Allah supaya gak hujan, tengah malam sampean sholat hajat 2 rakaat, nggak usah cari sana cari sini, udah pakai doanya Nabi Yunus ini. Kata Rasulullah, nggak ada satu orang Muslim yang berdoa dengan doa ini kecuali akan dijabah oleh Allah. Sholat 2 rakaat, sholat hajat, sujud terakhir sampai baca ini 41 kali. Kalau bisa yang khusyuk sambil keinginan di hati itu apa, ya Allah besok acara lancar, nggak ada hujan sampai selesai. Udah sujud 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian selesai sampai duduk baca tahiyat salam. Dan insyaallah akan kabul semua yang diniatkan. Ya, semua yang diniatkan akan diberi kelancaran dan kabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang diberitahu oleh Nabi resep doa yang penuh dengan ijabah adalah doanya Nabi Yunus ini. Kita banyak dosa ya, kita banyak salah ya, karena doanya ini kan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya mau minta ini ya Allah, saya ini termasuk orang zalim, orang banyak dosa. Iya ya Allah, aku banyak dosa tapi saya minta ini ya Allah, minta ini dia. Dalam hati seperti itu. Kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Enggak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, enggak ada yang aku sandari kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, dan aku adalah orang-orang yang zalim, orang yang penuh salah, aku adalah termasuk orang yang penuh salah, penuh dosa. Aku itu resapi itu sampai khusyuk, kalau perlu sampai nangis dalam sujud, sambil hajat dalam hati, keinginan dalam hati apa, insya Allah akan dikabulkan cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat Imam Hakim, Nabi juga bersabda, inna man da'a biha fi maradihi 40 marrah famata fi maradihi dzalika u'tiya ajra syahidin wa in bara'a maghfuran lah. Barang siapa yang membaca doa ini ketika dia dalam keadaan sakit, kalau ini 40 kali, ketika sakit baca 40 kali, kemudian orang tersebut sampai mati, maka dia akan mendapat pahala mati syahid, seperti orang bertempur membela Islam, ya, mati syahid dalam peperangan. Dia mendapat derajat syahid. Ketika sakit baca ini 40 kali minimal. Dilebihkan gimana? Tambah bagus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pas sakit kok sampai bablas, sampai meninggal, sampai mati, maka matinya mati syahid. Wa in bara'a, dan jika dia sembuh, diberi kesembuhan oleh Allah, maka dia sembuh dalam keadaan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain juga banyak ini hadisnya Nabi tentang doanya Nabi Yunus yang ada di Al-Qur'an, kan ditulis di Al-Qur'an ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, masuk dalam ayat Qur'an. Mada abya mahmum wala maghmum wala makrub wala madyun thalatha marrat illa ustujibalah. Tidaklah berdoa orang yang susah, orang yang sumpek, orang yang sempit, orang yang banyak hutang, 3 kali kecuali akan diijabah oleh Allah. Doa yang mantap 3 kali, maka akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas kepepet bayar hutang, setoleh kanan kiri kesana kemari sudah tidak ada, maka sudah madhep kiblat, baca ini 3 kali. Kalau perlu baca sebanyak-banyak, nanti ada solusi. Insya Allah akan langsung ada solusi secepatnya untuk keluar dari kesempitan tersebut. Okay. Karena itu, beribadahlah kita, ingatlah kita kepada Allah di waktu luang. Maka ketika sempit, saatnya ketika kita berada dalam masalah, terhimpit masalah, keruwetan dan seterusnya, maka kalau kita berdoa sama Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih doanya Nabi Yunus alaihissalam ini. Wa'lam annama akhtaka. Sudah setengah jam lebih. Wa'lam annama, tambah sedikit. Wa'lam annama akhtaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, kata Rasulullah,
sesungguhnya apa-apa yang terlewat dari engkau, baik nikmat ataupun kesempitan, musibah dan seterusnya, kalau memang bukan jatahnya kena kamu, lam yakun yusibak, maka gak akan mengena kepada kamu. Nikmat yang memang bukan jatahnya kita, tidak akan kita dapatkan. Musibah yang memang bukan takdirnya untuk kena kita, nggak akan mengena kita. Wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Sebaliknya, kalau memang Allah menentukan ini nikmat, ini musibah kena kepada seseorang, maka orang tersebut pun tidak akan bisa lepas dari musibah atau nikmat tersebut. Intinya, segala sesuatu baik ataupun buruk yang menimpa pada kita, semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang bukan jatah rezeki kita, ya gak akan kena kita. Kalau memang bukan musibah yang ditakdir untuk kena kita, ya gak akan, musibah tersebut tidak akan bisa mengenai kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Nabi Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah menimpa kita. Kalau Allah enggak menentukan, maka tidak akan bisa menimpa kita. Sebagaimana dikatakan walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik la yuktir hammu la yaktur hammuk ma qaddir yakun. Sesuatu yang ditakdir oleh Allah untuk orang lain, baik nikmat atau musibah, yang enggak akan kena kita. Sebaliknya, sesuatu yang ditakdir oleh Allah, nikmat atau musibah yang memang takdirnya untuk kita, ya pasti kena kita. Maka kalau kita sudah tahu semacam ini, jangan banyak susah, jangan terlalu sumpek, jangan terlalu pusing, akhirnya nanti stres. Wong hidup di dunia ini, ketika nikmat syukuri, ketika ada musibah ya sudah, lakukan apa yang kita bisa, jangan terlalu sumpek. Mau kita sesali, mau kita menghindar apapun, kalau memang Allah nakdir memang itu kena kita, ya kena. Karena itu jangan terlalu sumpek, jangan terlalu galau, jangan terlalu pusing dengan segala apapun yang terjadi di muka bumi ini. Ya, semuanya tidak akan bisa mengena kita, baik atau buruk, kecuali ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam bishawab.